Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma wa ma tahta ath-thara wa ila Allahi turja'ul umur. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah salat maghrib yang Allah muliakan, sejenak kita menuntaskan perjalanan korban dua putra Adam yang bertelingkah sehingga yang satu Allah siapkan syurga dan yang lain Allah tentukan dalam neraka. Manakala Qabil itu mengucapkan kata-kata pembunuhan terhadap Habil, la aqtulannak, aku akan membunuhmu, itu merupakan bisikan syaitan. Dan Habil menjawab dengan sangat ramah sekali. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima korban orang-orang yang bertakwa. Di sini ada dua versi kehidupan anak Adam. Yang pertama versi syaitan yang suka membunuh, yang kedua versi orang beriman yang suka bersabar. Dan dua versi kehidupan manusia ini rasa-rasanya dalam zaman kini jauh lebih banyak versinya Qabil yang terpengaruh oleh syaitan laknatillah. Maka kita melihat di mana-mana ada orang yang marah kepada orang lain. Sedikit tersenggol di jalan, marahnya luar biasa. Di mana-mana kita melihat ada orang demi kepentingan ekonomi, kepentingan posisi, kepentingan jabatan, rela menghabisi nyawa orang lain. Sementara orang-orang sabar itu dianggap orang bodoh oleh sebagian orang. Itulah salah satu faktor kenapa orang sabar itu semakin hari semakin sedikit. Karena dianggap orang bodoh, orang tidak pandai, dan orang yang gusun, penakut. Tapi ketika ada orang yang brutal, di mana saja, termasuk di atas podium kadang-kadang ada orang yang berucap yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah, itu dianggap orang perkasa. Jadi keambrukan akhlak seseorang manusia itu tidak datang dari orang tersebut secara full 100%. Tapi ada andil masyarakat awam. Yang ketika masyarakat awam itu menganggap orang pandai tapi tidak punya jabatan, lalu masyarakat awam mengklaim dia pangkat saja besar, jabatan tidak ada. Dia gelar saja besar, tapi jabatan tidak ada. Ucapan-ucapan itu mengandung nilai sinis. Seolah-olah dia, orang yang punya pangkat jabatan tadi itu, orang bodoh. Dan itu terpengaruh kepada sebagian orang yang bertipe Qabil. Sedikit yang berpengaruh kepada tipenya Habil. Maka kita tengok orang-orang yang bergelar profesor doktor itu berlomba-lomba mencari jabatan. Abu-abu, tengku-tengku, abun-abun, walid-walid segala macam juga berlomba-lomba mencari jabatan. Walaupun jabatan yang dicari itu jauh daripada nilai halal. Jadi kebobrokan moral itu
bukan hanya dimiliki oleh orang yang bobrok moralnya itu sendiri, melainkan juga ada andil masyarakat. Mana contoh andilnya? Begitu pulang ke kampung, apa jabatan kamu sekarang di Banda Aceh? Ketika kita bilang tidak ada, guru biasa saja, sudah ke Banda Aceh pergi sekolah, tidak ada jabatan apa-apa, jangan pulang lagi ke kampung besok. Nyamu diuru Aceh. Jadi diuru-uru yang terlapih lambing, orang tinggal kembali ke Banda Aceh, mengejar kemirih di Bapak Enjir, dia minta jabatan, malaya ke Hanale. Ini syaitan di belakang. Dan inilah prototipe daripada Qabil yang Allah gambarkan dalam Al-Quran. Bagaimana indahnya pemikiran, sikap dan akhlak moral Habil. Ketika diancam oleh kakak kandungnya mau dibunuh, dia berucap, la imbasata ilayya yadaka litaktulani ma ana bibasiti yadiya ilaika laqtulannak. Seandainya wahai kakakku engkau angkat tangan untuk membunuhku, sama sekali aku tidak akan pernah mengangkat tangan untuk membalas bunuhmu. Di mana kita mau cari orang sebagus akhlak Habil hari ini? Kita begitu tersenggol mobil sedikit di jalan, cepat-cepat turun dari mobil, marah-marah orang. Walaupun kita yang salah. Kalau dia masih muda, masih ada alasan. Orang muda, darah muda, agak panas. Tapi kalau orang sudah tua setua saya, masih beringas seperti itu syaitan di belakang. Karena sesama muslim, sesungguhnya bukan sesama muslim, dari sesama umat manusia itu bersaudara. Tapi Allah klaim, Rasulullah klaim, karena orang beriman itu ada dalam Islam, maka yang bersaudara itu adalah sesama muslim. Bayangkan sesama muslim kita bersaudara, tapi kita memakai perangai Qabil, tidak menggunakan akhlaknya Habil. Inilah yang membuat di mana saja kita berada senantiasa ada pertelengkahan, ada percekcokan, ada clash, ada ketidaknyamanan dalam kehidupan. Karena kita tidak pernah tahu kalau orang tidak sengaja. Yang kita tahu orang sudah nabrak kita. Saya baru saja 3 minggu yang lalu, orang muda, anak dara, koas, saya jalan pelan-pelan di sana, mau belok ke kanan karena penuh parkir di sini, dia nabrak saya dari belakang. Krum nabrak. Saya turun, kenapa nabrak saya? Saya sudah tarik lampu kanan. Ini udah lecet mobil saya nih. Macam mana ini? Maunya bapak apa? Dia tanya. Ini perempuan. Maunya bapak apa? Ada mulu muda mendeng kalau nempai. Jadi tidak ada adab sama sekali. Saya tanya baik-baik, tapi dia jawab maunya apa bapak? Begitu saya ada orang-orang becak tengok. Oh, ini ada lambang jaksa di mobil dia, BK mobilnya. Saya tanya, kamu dari mana? Orang mana kamu? Saya dari Medan. Batak, Deli, Melayu, Jawa, dia bilang. Mungkin merasa dirinya anak jaksa, jadi arogan dia. Jadi ini persoalan-persoalan yang membedakan kehidupan, pola hidup Qabil dan pola hidup Habil. Kembali kepada syariat Islam, bagaimana syariah mengatur kehidupan ini? Sesungguhnya kalau kita tengok dari perjalanan hidup Nabi dan Rasul, Nabi Ibrahim itu dibakar dalam api tapi tidak pernah mengambil balas kepada pembakarnya. Nabi Sulaiman itu dipreteli oleh Balkis tapi tidak pernah mengganggu Balkis ketika punya kekuasaan. Nabi Musa itu dicari untuk dibunuh oleh Fir'aun, tapi Nabi Musa tidak pernah punya niat sekecil apapun untuk membunuh Fir'aun. Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipukul oleh Abi Jahal, diganggu oleh kafir Quraisy, tidak pernah membalas. Nabi apa lagi? Nabi Yahya dibunuh oleh kafir Bani Israel,
tapi tidak pernah membunuh. Lalu pertanyaannya, dari mana gaya hidup kita ini yang suka marah-marah malah sampai kepada bunuh-membunuh? Sama sekali bukan ajaran Islam. Dan dari mana kita tidak siap dengan keimanan yang dititipkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika ditanyakan sesuatu oleh orang kita merasa bodoh, kita merasa malu, sehingga kita menghalalkan cara untuk mencari jabatan, untuk mencari posisi dan sebagainya. Itu semua jalurnya setan yang telah memperdaya Qabil, dan jauh daripada jalurnya seorang yang beragama Islam yang telah diprakarsai oleh Habil dan nabi-nabi Allah, Rasulullah yang kemudian. Semoga saja kisah ini bisa menjadi pemahaman dan penertiban kehidupan kita, menjadi pencerahan dalam hidup ini. Ketika kita sabar, kita tidak akan hina di mata Allah, dan kita tidak akan pernah hina di mata manusia, kecuali manusia itu bermirip setan. Saya kalau tidak berlebihan salut kepada Anies Baswedan. Apa yang tidak dikhianati terhadap dia, tapi kesabarannya luar biasa. Kenapa kita tidak ambil yang baik-baik daripada orang baik, dan kenapa kita suka mengambil yang jelek-jelek daripada orang jelek? Mudah-mudahan menjadi bahan pertimbangan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.